Salam sepak bola dan salam sehat kepada teman-teman netizen yang merupakan viewers dan subscribers dari channel YouTube Bola Bung Binder. Di video ini saya akan membahas tentang pertandingan antara tim nasional Indonesia U19 lawan Dinamo Zagreb U19 yang berakhir dengan kemenangan 1-0 untuk timnas Indonesia U19. Di pertandingan sebelumnya kita tahu bagaimana ada beberapa kesulitan yang dialami oleh para pemain tim nasional U19. Yang pertama adalah dari stamina yang tidak stabil selama 90 menit mulai dari first game dan second game. Tapi kemudian masuk ke game ketiga, 4, 5, 6 dan terakhir sekarang ketujuh, kita lihat bagaimana stamina para pemain ini stabil melebihi 90 menit karena ada injury time lah 1-2 menit di akhir pertandingan. Dan kedua dari cara bertahan. Cara bertahan juga seiring dengan berjalannya waktu para pemain mendapatkan pengalaman bertanding di pertandingan-pertandingan kompetitif seperti yang baru saja mereka jalani di Kroasia ini, terlihat juga sudah mulai membaik lagi. Memang belum perfect, tidak akan bisa perfect karena memang waktunya baru singkat saja mereka ini mulai memahami ya konsep permainan dari Coach Sintayong, dan juga baru sekarang mereka mulai menjalani sebuah pertandingan kompetitif. Dan juga pemusatan latihan yang saya kira intensitas latihannya ini juga adalah cukup keras, dan juga porsi latihannya fokus kepada pengembangan ya development of stamina, dan juga mulai sekarang terkonsentrasi bagaimana para pemain bisa build up play atau merancang sebuah skema serangan yang rapi. Jadi ini bebannya cukup berat saya kira bagi pemain-pemain tim nasional U19 saat mereka juga perlu bermain dengan stamina yang prima dan juga berpikir selama 90 menit. Karena sepak bola ini tidak hanya dimainkan dengan kedua kaki, tapi juga dengan mengandalkan kemampuan berpikir agar aliran bola ini bisa lebih lancar lagi, agar bisa keluar dari pressing para pemain tim lawan. Dan itu yang coba diterapkan oleh Coach Sintayong. Jadi pada saat ini merupakan pengalaman baru bagi para pemain timnas U19. Mereka membutuhkan waktu yang lama untuk bisa memahami konsep permainan yang diinginkan oleh Coach Sintayong. Dan kita bisa melihat bagaimana konsep permainan dari Coach Sintayong ini sekarang mulai terbentuk. Once again, it's not perfect yet. Ya, kita jangan harapkan bahwa timnas Indonesia U19 ini bisa menjadi tim yang kuat dalam waktu beberapa bulan ke depan. Saya selalu menegaskan itu dalam beberapa video saya tentang tim nasional Indonesia U19. Membutuhkan waktu tahunan. Prediksi saya adalah minimal 2 tahun. Jika tim ini ingin menjadi sebuah kekuatan yang disegani, kita jangan melihat di level dunia, di level Asia dulu. Oke, dan saya tidak yakin bahwa PSSI sekarang akan berkonsentrasi untuk membangun kekuatan timnas Indonesia U19 agar bisa bersaing di ASEAN. Sudah tidak lagi, ini masuk ke level Asia dan kemudian dunia. So di last game ini di Kroasia yang planningnya memang ini adalah last game, setelah ini akan ke Turki, tim nasional Indonesia U19. Timnas Indonesia U19 bisa meraih kemenangan dan tidak kemasukan gol. Clean sheet ini, yakni tidak kemasukan gol, merupakan catatan penting dari tim nasional Indonesia U19. Karena sebelum-sebelumnya kan kita lihat bahwa timnas Indonesia sering kalah kemasukan gol, dan pada saat menang juga mereka kemasukan gol. Pada saat meraih hasil seri juga kemasukan gol. Bagaimana sulitnya para pemain ini untuk bisa mengantisipasi gerak-gerik para pemain lawan yang coba untuk mempenetrasi lini pertahanan dari timnas Indonesia U19. Dan saya melihat di pertandingan semalam bagaimana disiplin di antara para pemain di defense sudah lebih baik lagi karena mereka tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang berbahaya pada saat mendekati kotak penalti pertahanan. Itu sangat penting. Jadi ini juga mencegah terjadinya keuntungan bagi tim lawan dengan mendapatkan set piece yang mendekati posisi penjaga gawang, apalagi mendapatkan penalti. Jadi pada saat kita melihat pertandingan timnas Indonesia lawan Dinamo Zagreb U19, ya yang mungkin kita anggap, wah ini lawannya klub. Klub ini asumsi kita lemah. Tapi jangan salah teman-teman, Dinamo Zagreb U19 ini adalah klub yang penampilannya stabil di kompetisi antar klub Eropa di level U19, dan juga mereka memiliki salah satu akademi terbaik di Eropa saat ini. Melahirkan begitu banyak pemain-pemain hebat yang bermain di klub-klub Eropa besar lainnya, dan juga yang menjadi bagian dari tim nasional Kroasia yang tampil impresif
di Piala Dunia atau juga di Piala Eropa. Jadi ini bukan tim yang biasa-biasa saja yang dihadapi oleh tim nasional Indonesia U19. Jadi jika ada sebuah persepsi atau kesimpulan bahwa yang bertanding lawan tim nasional Indonesia U19 adalah lawan yang lemah, saya kira itu salah. Setelah sebelumnya lawan Bosnia dan Herzegovina, kita lihat Coach Sintayong melakukan serangkaian perubahan di starting lineup. Di game kali ini, ia mengandalkan pemain-pemain yang sudah biasa bermain bersama. Di penjaga gawang Adi Satrio lagi dimainkan, di belakang Bagas Kava, Rizky Ridho, Komang Teguh, dan Pratama Arhan. Saya kira kuartet ini yang menjadi kerangka defense dari Timnas Indonesia U19. Apalagi Rizky Ridho. Saya kira pemain ini sudah tidak tergantikan di defense. Ada saya melihat leadership ya yang terlihat dari Rizky Ridho pada saat memang ia mengkoordinasi lini pertahanan dan saat ia sesekali maju membantu serangan. Beberapa kali ia juga melepaskan long passing yang memang tidak semuanya akurat. Tapi melepaskan long passing dari lini pertahanan juga tidak mudah untuk bisa menuju ke rekan lainnya karena kita tahu bagaimana rapatnya lini pertahanan dari tim-tim Eropa yang biasa mengandalkan zona marking. Ya, jadi mereka jarang melakukan high pressing. Kan teman-teman perhatikan saja dari beberapa game uji coba ini, mana ada tim yang melakukan high pressing atau high line of defense. Rata-rata defense ini berada statis di belakang, tapi lini tengah yang melakukan pressing. So di tengah, Witan Sulaiman, what a superb player. Brilian Aldama, David Maulana luar biasa metronom dari Timnas Indonesia U19. Ia adalah jantung dari Timnas Indonesia U19. Memang ia bukanlah pemain yang kreatif, bukanlah pemain yang diandalkan untuk melepaskan umpan-umpan akurat apalagi melakukan gerakan-gerakan individual, tapi pemain ini menjalankan tugasnya dengan baik dari setiap pertandingan yang saya melihat Timnas Indonesia U19 bermain di Kroasia. And then Imam Zakiri, ini adalah perubahan yang dilakukan oleh Coach Sintayong, belum memberikan peluang langsung kepada Supriyadi. Kemudian di depan Brai Fatari, gelandang serang yang dijadikan yang memang coba diplot sebagai striker, dan Irfan Jauhari. How did tim nasional Indonesia U19 play? Dari awal mereka sudah mengambil inisiatif menyerang. Pressing for attack. Jadi melakukan pressing tapi untuk menyerang, bukan lagi pressing untuk bertahan. Dan saya ada membuat beberapa catatan nih teman-teman di HP saya agar saya memang tidak lupa, karena memang kebiasaan saya adalah membuat catatan-catatan pada saat memang saya menyaksikan sebuah pertandingan sepak bola nih. Teman-teman tidak percaya, ini dia. Saya ya nggak terlihat ya karena memang kamera cukup jauh juga, tapi ini adalah catatan yang memang selalu saya buat. Sebelum saya menjadi komentator juga, saya selalu membuat catatan-catatan kecil setelah sebuah pertandingan dan coba menganalisa pertandingan tersebut. Yang dilakukan adalah pressing untuk menyerang dari menit-menit awal. Dan kita bisa melihat beberapa kali penjaga gawang Dinamo Zagreb ini kewalahan untuk mengontrol bola saat ada pemain Timnas U19 yang melakukan pressing. And then kita tahu peluang demi peluang yang dihasilkan oleh Timnas Indonesia U19 ini bukanlah peluang opportunis atau yang mengandalkan keberuntungan. Brilian Aldama almost scored dari jarak jauh. Sebelumnya ada Arhan yang memberikan throw in yang jauh lagi yang hampir menciptakan peluang berbahaya. Kemudian kita tahu bagaimana serangan ini lebih sering dibangun oleh Bagas dan juga Witan ya dari sektor sebelah kanan yang cukup mencair passing antara kedua pemain ini. Witan juga ada sebuah tendangan jarak jauh yang hampir saja terjadi gol, tapi pada akhirnya kita melihat bagaimana Witan bisa melakukan gerakan individual sedikit menekuk dan melakukan shooting, memplacing bola tersebut ke sektor atau pojok sebelah kanan ya, posisi penjaga gawang Dinamo Zagreb. Sudah betul sebetulnya antisipasi dari penjaga gawang Dinamo Zagreb, tapi memang akurasi placing dari Witan ini yang membuat bola itu sulit untuk bisa ditepis oleh penjaga gawang Dinamo Zagreb. Witan is all over the game. Saya melihat ini pemain yang pintar yang memang bisa diandalkan oleh Timnas Indonesia U19 untuk membangun serangan. Tapi Witan juga tidak bisa bermain sendirian teman-teman. Maka itu beberapa kali saya melihat bahwa ia seperti pintar sendirian. Mencoba untuk gerakan-gerakan individual dengan sendiri. Beberapa kali ia melepaskan passing yang sebetulnya tidak selalu akurat. Nah ini juga perlu diperhatikan. Ya ini hanya pengamatan saya. Arhan kita tahu ini pemain yang disiplin sekali dalam urusan menyerang dan bertahan. Saya memang melihat bahwa dalam beberapa game Arhan ini menjadi pemain yang menonjol
penampilannya di lini pertahanan selain juga Rizky Ridho dan juga tadi saya sebut adalah Witan Sulaiman. Kemudian ada beberapa pergantian yang dilakukan oleh Coach Sintayong mencoba pemain-pemain lain seperti Sadam Ghaffar yang masuk, Kanu yang masuk menggantikan Brilian. Kemudian sayang juga nih ada sebuah umpan chip ya dari David Maulana ke Supriyadi yang ya memberikan crossing akhirnya kepada Witan. Witan sebetulnya sudah syuting tapi sayang dengan kaki kanannya dan melenceng syuting dari Witan itu. Padahal ia sudah berada depan gawang yang kosong tapi ya tidak masalah. Bisa saja miss karena memang umpan yang diberikan oleh Supriyadi juga cukup kencang dan Witan mencoba mencetak gol dengan kaki kanan yang bukan merupakan kaki andalannya. Kemudian kita lihat beberapa kali Brive dan juga Irfan mencoba untuk mencetak gol tapi gagal merubah skor, bahkan Witan juga. Nah ini dia lagi-lagi kan persoalan yang kita melihat adalah dari segi finishing. Jadi finishing ini bukan hanya perlu dilakukan oleh para pemain yang berada di front line, tapi juga para pemain yang berada di tengah. Agar dari peluang-peluang yang kita ciptakan mungkin tidak selalu banyak dalam setiap game, ini bisa dikonversikan menjadi gol dan kita bisa meraih hasil yang positif. So what is the whole evaluation of Timnas Indonesia U19 dari pertandingan-pertandingan yang mereka mainkan di Kroasia? Saya kira evaluasinya adalah progres yang bisa kita lihat dari game ke game. Ada clean sheet sekarang yang bisa diraih oleh Timnas Indonesia U19. Ada beberapa save yang dilakukan oleh penjaga gawang Adi Satrio, tapi teman-teman perhatikan tidak banyak peluang dari para pemain Dinamo Zagreb U19. Artinya defending ini sudah begitu rapat koordinasinya. Now, the final piece atau the final homework yakni dari segi finishing. Come on, finishing harus lebih baik lagi dan ini bukan berarti ada pemain baru yang perlu masuk. Tapi setiap pemain yang diberikan peluang untuk tampil perlu bisa menyelesaikan peluang jika mereka peroleh. Memang ini berat teman-teman. Seperti yang saya selalu jelaskan, untuk bermain dengan energi tinggi sambil berpikir ini tentu menguras tenaga. Ya, stamina yang diperlukan ini harus prima. Dan saya juga melihat bahwa para pemain Timnas Indonesia U19 ini pass and move. Jadi setiap pemain ini harus bergerak untuk support satu sama lainnya. Lagi-lagi saya tidak melihat ada pemain Timnas Indonesia U19 yang berjalan kaki. Siapa pemain-pemain yang menonjol? Saya kira semua pemain menonjol dalam kemampuan mereka masing-masing. Chemistry juga sudah mulai membangun, maka itu Coach Sintayong menurunkan lagi pemain-pemain yang biasa bermain agar chemistry ini bisa terjalin. Dan teman-teman yang sering mengkritik atau tidak suka dengan formasi 4-4-2, saya kira teman-teman ini keliru. Karena formasi 4-4-2 ini yang sekarang memang perlu diterapkan bukan hanya di level junior tapi juga di senior. Karena kita memerlukan striker murni juga. Jika teman-teman perhatikan bahwa di level klub formasinya adalah lebih banyak 4-3-3 atau 4-2-3-1. Hanya satu striker murni yang memang sering dipasangkan dan itu lebih banyak adalah pemain asing. Kita lihat bagaimana perkembangan tim nasional Indonesia U19 di bawah Coach Sintayong sudah mulai menunjukkan perkembangan. So far so good, kita tetap support program latihan dari Coach Sintayong, tetap support PSSI di mana mereka justru kali ini merancang sebuah pemusatan latihan yang high level, pemusatan latihan di luar negeri melawan tim-tim nasional yang memang level permainannya lebih tinggi. Sambil kita menunggu game-game lain dari tim nasional Indonesia U19, ayo kita terus berikan semangat kepada para pemain muda kita. Tidak gampang mereka menjalani pemusatan latihan, mereka bermain habis-habisan bagi tim nasional Indonesia untuk negaranya. We should support Indonesia, we should support the national team, terus menobarkan hal-hal yang positif di sosial media juga. No hate, only football, salam sepak bola.